Global Today. Hari ini kita akan mengangkat satu isu yang erat dengan kepemilikan lahan, yaitu sertifikat yang diduga oleh pemiliknya diserobot atau dirampas oleh pemerintah desa Klanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Telah hadir bersama saya salah satu pemilik lahan dari keluarga Mbak Lasina, yaitu Ibu Linda. Selamat siang, Ibu Linda. Selamat siang. Ibu Linda, beberapa hari lalu permasalahan Ibu sudah diangkat oleh media global terkait dengan dugaan penyerobotan lahan yang berupa jalan setapak oleh pemerintahan desa. Bisa ceritakan kronologisnya, tanah yang diserobot itu berupa apa, sejak kapan? Silakan. Tanah yang kami duga telah diserobot oleh pemerintah desa Klanting adalah tanah hak milik keluarga kami yang dulunya dibeli oleh kakek nenek saya. Itu awal mulanya dibuka dengan niatan untuk membantu saudara-saudara dan tetangga yang letak rumahnya ada di belakang rumah kami, karena lokasi rumah mereka ini ada di belakang, yang mana akses untuk keluar masuk kendaraan besar itu kurang. Aksesnya itu kecil, jadi kalau misalnya di belakang ada saudara atau tetangga yang sakit membutuhkan bantuan ambulans, itu sulit untuk masuk. Kalau mau dibawa ambulans harus dinaikkan becak dulu atau digopong, karena lahannya sempit di sebelah utara sana. Niat kami hanya untuk dibuka untuk mempermudah akses warga saja, namun tidak ada keinginan untuk diberikan untuk menjadi jalan umum dan diberikan ke desa. Tidak ada hal yang seperti itu. Hal tersebut sudah saya tanyakan secara langsung kepada nenek kami, Mbah Lasina, melalui sambungan telepon kemarin. Saya menanyakan bahwa apakah ada pernah ucapan untuk memberikan jalan untuk diberikan ke desa agar bisa dipakai untuk jalan umum. Nenek saya mengatakan tidak pernah. Kalau hanya untuk dibuka untuk mempermudah warga sekitar saja tidak masalah, menjadi amal baik keluarga kami. Namun suatu saat jika terjadi pengambilan hak milik kami menjadi milik desa, nenek saya keberatan begitu. Kemudian saya juga menanyakan hal tersebut juga kepada Pak D saya selaku Pak yang pada saat itu berinisiatif membuka jalan, membuka akses. Itu juga saya tanyakan, Pak D saya juga berkata bahwa tidak pernah ada kata-kata menghibahkan atau menjual atau memberikan bagaimana ke desa, tidak pernah ada. Namun pada saat itu ketika yang menjabat masih Ibu Sri Purwanti, beliau dengan Bapak Suyitno selaku suami beliau memberikan informasi kepada Pak D saya bahwa dana desa mencukupi untuk dipaving seperti itu. Karena Pak D saya saat itu berpikirnya hanya sebatas itu fasilitas desa agar bisa mempermudah masyarakat. Pak D saya menyetujui, hanya saja memang mungkin kurangnya edukasi atau mungkin seperti apa pengetahuan kami. Kami menyetujui tanpa tahu bahwa kalau di paving itu ternyata akan diambil alih oleh desa. Namun pada kenyataannya itu tidak ada serah terima tanda tangan hitam di atas putih ataupun penggantian dana atau seperti apa yang seperti halnya yang seharusnya, tidak ada yang seperti itu. Niat kami hanya dibuka untuk mempermudah akses jalan, namun akses warga, namun hak milik tetap milik keluarga kami seperti itu. Baik, menarik sekali penjelasannya Ibu Linda ini. Dan sejak kapan Ibu tahu kalau jalan setapak yang sudah lama dipakai oleh warga ini tahu-tahu menjadi hak milik desa itu dari mana? Sejak
Bagaimana tahunnya, sejak kapan? Kami tahunya ketika sertifikat PTSL itu keluar di tepatnya mungkin sekitar tahun 2022 akhir atau pertengahan 2022 itu kan keluar sertifikat PTSL. Kemudian saya mengambilkan saat itu punya sepupu saya, punya Pak D saya dan lain sebagainya. Saya yang diminta tolong mengambilkan karena beliau lokasi ada di luar kota. Kemudian ketika beliau datang, saya serahkan ke pemilik-pemiliknya dan saya tunjukkan apakah benar seperti ini, begitu, karena saya hanya menerima hibah dari nenek saya dan kurang begitu Iya. paham sebetulnya. Ketika Pak D dan ibu saya mengetahui, juga tante saya pada saat itu, kok berubah? Seharusnya punya kita milik kamu yang sebelah barat itu sampai dengan batas rumah yang sebelah timur. Nah, ini di sertifikat yang dipakai jalan kok jadi nggak di kok jadi ada gang, kok jadi bukan milik punya kita lagi, begitu. Terus saya dimintai tolong oleh Pak D saya dan juga keluarga sebagai perwakilan untuk memintakan hak kembali keluarga kami. Itu setahunnya setelah kepengurusan PTSL tahun 2022, sekitar pertengahan tahun Baik. keluarnya. Jadi setelah sertifikat PTSL itu kemudian gambar denanya, tahu-tahu jalan yang setapak itu menjadi jalan umum, jalan desa ya, gitu Betul. ya. Dan luasan lahan akhirnya berubah. Iya. Nah, setelah itu apakah pernah dari keluarga untuk menanyakan kok bisa berubah ke desa? Awalnya ketika kami mengetahui bahwa sertifikat itu berubah, upaya pertama yang kami lakukan meminta tolong Bapak RT untuk dimediasi ke desa, karena kami percaya bahwa langkah pertama dengan diketahui dari Bapak RT untuk menengahi permasalahan ada di lingkungan sekitar. Sempat saya fotokopi milik kami semua yang haknya terpotong ini, sudah saya fotokopi, saya serahkan ke Pak RT untuk dibantu kepengurusannya. Namun kami tunggu dari 2022 pertengahan atau akhir tahun 2022 hingga sampai dengan tahun 2025 bulan April ini tidak ada tembusan lagi, hingga akhirnya saya berpikir ini takutnya nanti Pak D saya, ibu saya, dan juga nenek saya selaku pemberi hibah kepada kami ini takutnya nanti tidak bisa memberikan keterangan lagi, kami juga harus bagaimana. Karena itu saya langsung mencoba langsung mendatangi kantor kepala desa tempo hari sekitar 1 minggu yang lalu. Gimana respon dari kepala desa yang menjabat saat ini? Untuk saat ini yang menjabat adalah Bapak Hadi. Ketika saya menemui beliau 1 minggu yang lalu, beliau berkata bahwa kepengurusan desa dari jabatan Bu Purwanti dengan Pak Hadi ini sudah tidak ada kaitan, dan beliau sudah tanda tangan hitam di atas putih bahwa jika suatu saat ketika Ibu Purwanti masih menjabat terjadi sengketa atau bagaimana, maka Bapak Hadi tidak bisa dipidanakan, tidak bisa disangkut pautkan seperti itu. Namun saya berkata ke Bapak Hadi, saya meminta tolong, saya sebagai warga desa, sebagai anak masyarakat beliau sebagai bapak kepala desa, bapak kami, orang warga Kelanting ini, saya meminta tolong kepada beliau agar dibantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini agar kami bisa mendapatkan hak kami kembali. Artinya sudah ada upaya ya, Iya. untuk mengklarifikasi kepada pemerintahan desa. Iya. Dan kepala desa sekarang itu memberikan alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan tadi. Iya. Baik, memang saya tegaskan lagi, dari pihak keluarga tidak pernah memberikan satu surat pelepasan hak ataupun menghibahkan jalan ini untuk desa. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Baik. Lalu apa sih langkah berikutnya yang setelah tahu desa seperti itu sudah barang tentu kan harus ada upaya lain. Apa yang sudah Ibu Linda sudah Ibu Linda lakukan untuk
meminta agar penyelesaian ini cepat selesai dan harapan Ibu ke depan. Setelah mengetahui jawaban dari staf di desa kemarin, saya kira memang dari satu dan yang lainnya, ini masalah ini ditangani ini, dari masalah ini ditangani yang ini. Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa dari desa tidak bisa saya tembus langsung karena mungkin terkait dengan birokrasi dan lain sebagainya. Sehingga saya langkah berikutnya bermusyawarah dengan keluarga untuk yang kesekian kali, kemudian saya meminta bantuan kepada LPKPK agar membantu permasalahan keluarga kami agar dikawal sebagaimana mestinya sehingga keluarga kami bisa mendapatkan hak kami kembali. Dan harapan kedepannya keluarga kami tentu menginginkan hak kami kembali, tapi dengan dikembalikan di sertifikat dirubah lagi sebagaimana tanggung jawab dari desa. Mungkin kesalahan mengukur atau bagaimana, kami ingin dikembalikan sesuai ukuran awalnya. Kemudian tidak ada permasalahan lain di kemudian hari. Kami tetap ingin membuka lahan seperti ini, jalan untuk warga, namun hak milik tetap milik keluarga kami. Seperti itu keinginannya. Baik, terima kasih, cukup jelas. Baik, pemirsa, itu tadi permasalahan yang sebenarnya bahwa pihak keluarga Ibu Linda hanya menginginkan haknya, bahwa luasan tanahnya ini tidak berkurang, sementara jalan yang sudah dipaving oleh desa ini tetap tidak akan ditutup menjadi akses bagi warga maupun masyarakat yang tinggal di pekarangan belakang sana untuk jalan pintas menuju jalan raya. Namun sekali lagi beliau menginginkan bahwa haknya ataupun sertifikat yang sudah jadi ini harus diganti menjadi sertifikat yang baru dengan luasan yang semula. Semoga perbincangan ini menjadi atensi kepada kita semua, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Lumajang, mulai dari Bupati, instansi terkait Pemdes, Inspektorat, Kecamatan Sukodono itu sendiri, sama Pemdes, Klanting sendiri, serta yang tidak kalah penting adalah Badan Pertanahan Perwakilan Kabupaten Lumajang. Semoga perbincangan ini membawa manfaat dan kami dari podcast Global Today akan terus mengawal kasus ini hingga proses berikutnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.